ternyata sama stresnya sama gue. Jadi gue juga makin bingung. Gue aja bingung sama diri sendiri. Ya kan itu semua pasti bingung lah. Nanti kalau udah di surga baru. Tujuan aku adalah biar Jadi mendingan nonton film ini lah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mama Sabi makan-makan sama pemain ibuku, ibu-ibu nih. Mama Sabi makan-makan sama bintang film. Yoi, boleh juga. Boleh juga. Makan-makan sama Om Bucek dan juga Nadia. Ada inya. Mulai maksa udah. Tapi gue tuh pengen banget nih bisa dari pemain film begini. Kayak ini ya, kayak Om Bucek sama Bucek, Nadia gitu. Kalau Om Bucek mah dari muda ya, main film dari umur berapa berarti Om? Nah, umur taruh 14. 14 tahun Om. Beda 3 tahun. Sama? Yang 17. Kira sama lu. Kalau Nadia 16. 16 muda ya. Lu? Gua main film di 33. baru tahun ini dong kalau gitu dong. Tahun film kita ini. Iya. Kalau Mas ini? Gua main film pertama kali 48. Umur lu sekarang? Itu pertama kali Umur 48. Sekarang umurnya? 32. Oh mundur. Mundur anaknya. blow on emang. Yaudah, kita sambil makan aja. Sambil makan aja. Bisa ini kita di rumah. Nanti orang nonton disangkanya mau promo film lagi. Iya. Orang Ini mau sebenarnya konten lauknya Padahal Arif cuma- Alfiansa Om. Apa? Lauknya Arif Alfiansa yang kemarin yang jadinya makan kue rangi. Oh, Iya, ini lauknya dia sebenarnya. Jadi ada bintang tamu kita Om. Nah, pengen kita ajak makan di sini. Di sini. Cuman ada kue rangi lewat di depan. Udahlah kue rangi aja gitu. Iya. Dia memilih kue rangi. Bukan memilih kita aja yang maksain dia, udah kue rangi aja gitu. Nah, tadi ini menu-menunya dari minggu lalu buat Oma Mana dia. Oh, Ini kan ada karena sendok malam nasi. Gimana nasi? Itu tuh. Ada sendok nasi nggak? centong nasi. Kayaknya Centong nasi. Marah dia, marah. kan buat lo doang deh. Lo katanya podcastnya profesional. Masa centong nasi nggak ada? Nggak ada centong nasi nih. Gimana ngundang orang makan nggak ada centongnya? Pakai sendok aja lah ya Om. ya. Nah, ini emang buat lu doang kan? Enggak lah, Om Iya. Bucek juga lah. Enggak makan. Dit, lah. nggak ada centong nasi, Dit. Nah, itu ada tuh. Dia bukan itu ya, ngechat tadi ya? Apa? Ngaduk chat. Kan orang jadi nggak mau makan. Ayo Om, silakan Ada Om. tisu basah nggak tadi? Nih. Nah, silakan Om. Silakan, Kita Om. sambil makan. Ya, ini makan seadanya lah. Adanya nih. Ini jadi masakan tadi kan ada Adit. Adit tuh OB kita. Nah, kakaknya itu guru PAUD. Kita Tapi suruh bisa- masak ini. Tapi bisa masak. Tadinya mau menu-menu empasi. Tapi Ya TM. iya takut Om Bucek nggak suka bubur gitu. Ini Gila nih kayaknya mantep nih ayamnya. Mantap dong. Nah, itu khas. almas tuh, khas. ini ciri khas katanya di Iya, Kasih ini nih, katanya Om. Podcast makanan ini. kebangsaan. Sambelnya loh, Iya, sambelnya. jelas. Sambelnya itu unik, beda daripada yang lain. ikannya belum. Enak semuanya nih, Om. Enak semuanya. Kalau mau pesen-pesen sama sama kakaknya Adit boleh, Om. Lewat kita. Lewat kita tapi Iya, di markup gitu ntar. Enggak lah, kita Enggak lah, cuma paling- lebihin doang. Ya, itu markup. Jatuhnya markup. Apa Kak? Itu Ini apa ya? jengkol. Oh. ini ayam bakar. Aja deh ini. Ini kentang. Kentang goreng. Nah, Mau pakai anggur makan nasinya? Ada ya, ada. Itu anggur depan itu. Oh. semangka juga bisa. Belum, Om. Gua ini masih belum ngambil. Ayo nih, kita Makan nasi ini kan pakai- kalau kita normal nih ya, ini gua ayam, tempe, Rigi Gua apa? nasi, ayam goreng, sop sama ini ya. Ya, kalau ke Nadia apa Kentang. ngambilnya? Kentang ati, nasi, ayam Ayam almas. normal. Om Bucek ikan. Ikan, sayur, Kangkung. kangkung sama telur. Oke, Rispo. Rispo, Untuk kita kita lihat. lihat. Rispo menangnya apa nih guys? Khusus Oh, yang ini. Oke, gue berhenti makan dulu takut keselak. Tunggu, Om Bucek masih diet. Oh iya. Mau nggak makan nasi? Gua juga lagi diet sih. Ayo. Kan masih minum yang itu. Diet nih gua. Nasinya dikit. Nasinya dikit. Oke. Sama kentang aja. Kentang. Wah, Masih mantap. biasa ini mah. Hip. Biasa ini mah. Lu janjinya gimana nih? Pakai perasan jeruk. Nah.
Kita ini nggak doa bersama dulu. Iya, doa. Semangka. Anggur. Oh, kurang anggur. Iya, ambil. Sih. Oh iya, anggur boleh. Karena buah-buahan. Ya, tangan lu yang bener. Tangan lu kan kotor. Udah cuci tangan, Udah tadi kan udah kena tisu basah tangannya. Gue udah ngasih tisu basah. Iya, sama udah dia. kena tisu basah. Iya. Ini kentangnya enak tau. Emang enak lah. Cuman Makan. Doa dulu kali ya. Doa dulu. Iya, benar. Boleh dipimpin doa apa? yang mau doa. Ya jangan, udah dipimpin. Yang mau doa. Oke, untuk memulai makan siang hari ini, marilah kita berdoa. Semoga makanan ini jadi makanan yang sehat. Amin. Dan film Ibuku Ibu-Ibu Menembus 5 juta penonton lebih. Amin ya Allah. Semoga kita semua dilancarkan segala urusannya, diberikan kesuksesan. Amin. Berdoa menurut agama dan Dan- kepercayaan saya mulai. Amin. Belum. Ini doa mau makan apa doa buat film? Belum selesai loh saya. Oh ya udah. Selesai. Doa Silakan aja. biasanya selesai gitu. Baru Silakan Kan lu yang mau aja. doa. Om Bocek silakan aja. Tapi nih Om, kita penasaran Om. Kenapa Om Bucek waktu itu mau ngambil film ini Om? Padahal kan dikasih tahu, ini film GJLS gitu. Berarti Iya. kan nggak jelas Om. Karena sebelumnya gue dapat tawaran juga komedi. Terus gue ditelepon ada film ini Monty Tiwa. Udah belasan tahun juga nggak barengan Monty. Ya. Terus ya kan gue pernah bareng syuting sama lo juga. Iya. Begitu dia oh ini berarti grupnya nih. Begitu gue baca skenarionya, ini nyeleneh juga gitu loh. Karena komedi yang sebelumnya kan berbeda. Yang gue main nih. Jadi ya, dan Monty memastikan bahwa ini film tergoblok katanya gitu. Dari pas nego itu. Dari nego. Dari nego. Ayolah kita goblok-goblokan katanya gitu. Kan interesting ya. Segoblok apa sih gitu. Berarti Tapi kalau- untuk sebuah film yang goblok ini cukup smart. Tuh, oh cuman Om. Ya menurut gua untuk film yang katanya goblok-goblokan ini film cukup smart. Smartnya dari segi apanya tuh, Om? Karena gua kan bukan komedian. Iya. Dan dari beberapa adegan yang dibikin sama Monty di film itu hasilnya malah kan ger orang. Iya. Sementara kan gua Bocek bukan- lucu banget ada beberapa adegannya. Tapi kan di dalam skenario sendiri kan gue tidak melucu sebenarnya kan. Iya. Gue sebenarnya kan memerankan seorang karakter drama keluarga ini. Kalau dibacanya isiannya aja yang nggak benar ya kan. Situasinya aja sebenarnya yang ini Om ya. Situasinya aja yang tolol kan. Tahu juga. Dapat gua kalau di antara lu berdua paling acting gua. Iya, apaan lu? Lu ngalingin Bukannya kamera. lo jadi Ya, nggak diri apa-apa, sendiri. ntar ini santai aja. Dia jadi sendiri. Iya kan? Nadia juga nih. Nadia nanya ke Benny. Ke gua Iya. juga tuh, ke Benny, Iya. ke gua juga tuh. Waktu itu gimana Kanat? Ceritain Kanat, sampai lu mau Kanat. Iya. Jadi Pak Monty tuh udah pernah ngomong kayak nanti kita syuting bareng yuk gitu. Ya udahlah karena gue udah lama nggak syuting sama Pak Monty, gue kayak ayo aja. Tapi gue belum tahu pada saat itu film apa, genrenya apa. Terus gue lagi promo lah film lain sama Benny. Terus pas gue ditawarin itu, gue nanya sama Benny, Ben, lo tau GJLS nggak sih gitu? GJLS tuh apa sih? Kayak gue nggak tahu itu tuh apa gitu. Tapi gue tahu kalian, cuma gue nggak tahu kalau kalian punya grup si GJLS ini. Terus kata dia, ada Nat tuh, lo buka aja YouTube, lo nonton Kuyup. Jadi pertama kali gue tahu GJLS, gue nonton Kuyup. Terus gue nggak kebayang kayak, gue diajak main film kayak gini, gimana ceritanya? Gue jadi apa ya? Tapi justru itu sih yang bikin menarik ya. Bikin beda ya daripada ya bukan beda sih, ya nggak ada yang berani ngambil resiko ini sebenarnya. Nah, sebenarnya mungkin karena kalian udah punya identitas aja sih. Maksudnya kayak identitas komedi kalian tuh seperti itu gitu. Jadi Iya, iya. itu yang menarik buat gue. Kan kita udah nonton trailer ya. Om Bucek belum ya? Lihat trailer ya? Nanti, Nadia kan udah kan waktu premier film Dadak Dangdut kan. Tapi sekarang udah lebih beda. Beda?
warnanya ya. Jadi musik, trailer suara. berkembang terus juga trailernya. Trailer berkembang terus. Sampai nanti jadi 90 menit om trailernya. Iya. Berarti film. Apa? Berarti Jadi film. isi filmnya durasinya kayak trailernya kayak isi film. Iya. Sama ini kan sebenarnya di trailer Om Bucek ada. Di teaser ada Om Bucek. Ntar di film nggak ada kan nanti. Gue kotaknya cuma buat promo doang. Buat promo doang. Ada malah orang-orang yang di teaser nggak ada, di trailer Iya. ada, di film juga nggak ada. Kalau di jadwal Om sama karena dia kan cuma sampai tanggal berapa kan waktu itu. Nah sebenarnya kita lanjut diam-diam gitu. Jadi nanti ada surprise deh buat kalian. Itu jadi nggak ya yang kita terakhir ending itu? Belum tahu ya. Yang waktu itu kita ngobrol pas preview kedua tuh. Belum kayaknya. Nggak jadi kayaknya. Nggak jadi ya? Tapi gue boleh nanya nggak sih? Kenapa? Silakan. Apa namanya kan oke GJLS, tapi kan kita belum tahu pada saat itu akhirnya judulnya Ibuku Ibu-Ibu. Itu siapa yang mencetuskan sih Ibuku Ibu-Ibu? Pak Pak Monti. Monti. Langsung. Apa tadinya ada pilihan lain? Banyak pilihannya. Salah satu pilihan lainnya apa? Emang ada? Macam-macam dia maksudnya ada macam-macam kita lempar-lempar. lempar-lempar. Ayahku menikah gitu-gitu lah pokoknya lah. Itu kan orang Ayahku suka nyangkanya daun ide muda. GJLS itu, karena padahal itu Monty Tiwa itu. Ibu-ibu. Dia tuh emang aneh banget. Beneran dah. Kita ya Pak Monti jodoh banget tau. Jadi Pak Monti itu kan suka GJLS lah. Nah, habis itu kita waktu film yang podcast juga yang agak lain itu kan meledak tuh om. Nah itu kan podcast dicari lah, maksudnya mau dibikin film lah gitu. Salah satunya GJLS. Nah kita udah dihubungin sama beberapa PH tuh. Tapi belum ada yang sampai ketemu buat ngobrol bareng lah gitu. Tapi kita udah sepakat kalau misalkan emang kita mau jalan film, kita sutradaranya Pak Monti ya, karena Pak Monti lebih udah tahu GJLS gitu. Karena takutnya kalau yang lain jadi nggak GJLS gitu. Akhirnya Nyari-nyari lagi. akhirnya Mas Indra Yudhistira ngajakin ketemu. Nah Mas Indra itu kan udah dekat sama kita karena beliau orang stand up kan. Yang bikin Beliau stand tuh up yang comedy. bikin stand up comedy di Kompas TV. Oke. Diajakin meeting, ayo meeting yuk. Meeting lah kita. Terus kita ngobrol, kita bilang, tapi Pak, kita kalau bisa nanti kalau misalkan jadi, kita direkturnya mintanya sama Pak Monti Tiwa. Mas Indra bilang, loh Pak Mon akan kesini. Jadi kalian nggak tahu tuh pada Gak saat tahu itu? kita kalau Pak Mon itu yang punya PH juga. Jadi pas ketemu Pak Mon yang punya PH, Pak Mon emang yang akan ngedirect semuanya. Jadi ya udah langsung salaman di situ kita. Langsung gentleman agreement. Tadi kenapa gini? Ininya kejauhan. Loy, ini kalau ini set jangan terlalu jauh sama ini dong. Ini gue jadi Marah. Bangkunya yang Ininya sih dimajuin. enak banget. Sambalnya. Sambalnya. Makanya jadinya sama Om, Pak cobain Mon dong. tuh cocok. Tapi beneran dah, karena dia itu sampai nelponin gua berapa kali tuh buat ini tuh ceritanya apa, ini tuh ceritanya apa gitu. Nah, sampai Teleponan. Iya, nelpon. Teleponan. Iya, nelponan. Karena lo bayangin, gue di Jogja lagi syuting, Nah. Pak Mon nelpon. Gimana sih lo Nat? Katanya lo bisa gini. Kan gue udah ngomong jauh-jauh hari. Ya gimana? Gue nggak tahu tanggalnya, gue nggak tahu skripnya, makanya gue nelponin lo. Ini apaan ceritanya kayak gimana? Gue jadi apa? Kan gue pernah main sama Kanat kan di film yang sebelumnya gitu kan. Terus Kanat Yang itu, lu ini ya, jadi yang pengen nikahin lagi itu kan? Iya. Film itu kan? Iya. Gue udah nonton juga tuh. Gue nonton juga. Nah, itu Kanat nanya-nanya gua, ini Lu sebenarnya punya istri ya? Itu. Gak usah udah Iya, kok lu mau ngelamar dia? Gak usah ceritanya, udah itu mah biarin. Enggak penasaran juga gua. Katanya Istrinya Karen Padanis ya. Maris Adanis, iya. Keren itu. Tuh kan kamu cerita apa kan? Oh iya, kayak karena dia itu, ini ceritanya apa sih? Jujur aja, gue waktu itu juga belum karena kita belum approve banget lah ya, belum fix banget gitu cerita premis yang benernya itu kayak apa gitu. Sampai akhirnya lu kayak, ya udahlah gue ikut itu gimana tuh? Di momen apa tuh? Karena dia. Ya sebenarnya dari awal gue udah emang fix ikut. Karena kan udah sampai ditelepon dimarah-marahin sama Pak Monti juga kan. ya dia emang Tapi maksud gue kan gue harus tahu ya Harus ini tahu tuh nih masuk mau bikin kemana film ini. apa. Itu sih. Iya, sembarangan banget ya Pak Monti ya berarti ya. Tapi dia kadang gini, gue nggak mau tahu nih gitu. Gue udah nggak kepikiran orang lain nih gitu. Misalnya dia ada proyek, nih lu harus main gitu. Lah, Gak bisa lah, iya. gitu, Iya, ya tadi kan kan gitu kan ya. kayak gitu. Gue udah nyari-nyari opsi nggak nemu nih gitu. Gue gak kepikiran yang lain. Harus dipikirin, Pak.
Masa orangnya harus bisa, bener-bener harus bisa. Kalau lagi syuting film gimana Pak? Tapi gimana nih karena dia Om Bucek juga gitu, maksudnya pengalaman. Kalau gua sih pengalaman main sama Om Bucek karena dia sangat senang sekali ya karena Kita bertiga ya, jujur Om ya. Om, ya Om. Kita itu pas Om Bucek belum datang, kan kita udah ngobrol-ngobrol soal skrip segala macam kan kita sama Pamon. Kita tuh sama Pamon diceritain yang serem-serem seputar Om Bucek. Ini sumpah Om. Jadi kita tuh kayak, oh gimana nih, lu jangan telat lu Po, lu jangan telat gitu. Rispo kadang suka telat. kan. Lu lihat lu telat lu Po, lu hancur nih kita nih. Hancur lu sama Om Bucek, hancur lu kita gitu. Tonjok leher lu. Terus ternyata Tapi takut beneran Om Mukhtar. takut. Gua aja reading pertama yang kita ketemu Om Bucek, itu gua masuk dok-dokannya minta ampun Om. Gara-gara gua telat, ingat enggak lu? Gua telat gara-gara itol gua Om. Nah, dipakai mertua itu ya. Jangan ceritain yang itu. Kepake. Buat Beli rokok. Di situ dia bete sama mertua. Enggak bete. Om. Jadi kan itol gua kepake lah gitu, dipinjam, terus lupa dibalikin doang. Tuh anjing. Masalah. Tapi mertua lo nggak nonton YouTube kan? Nonton. Suka nonton di TV gede. di ruang tengah. Kadang makanya jadi harus gua kasih tahu konten ini jangan nonton di ruang tengah. Tapi karena kan mertua lu di rumah juga ya. Iya. Kebetulan mertua gua lagi main di rumah. Berapa lama mainnya? Udah 4 tahun. Kalau gua sehari, 2 hari gitu kan. Kalau mama gua gua sehari, 2 hari gitu. Nginep udah lama banget lah itu. Iya, istilahnya. Udah Gen, udah. Iya, iya. Tahu kan Kita Om lanjut gimana? ke cerita Om Bucek. Om Bucek tahu kan gimana perasaan. Nggak tahu, gue nggak punya mertua. Udah nggak punya. Nah itulah, telat lah. Wah, gue itu deg-degan banget Om. Gue sampai marah-marah ke driver, gue marah ke istri gue, marah gara-gara itol itu nggak ada kan. Ternyata dipinjam terus lupa naruh karena gue buru-buru berangkatnya pagi-pagi. Tuh. Gua pinjem buat Di rokok. Karena kan ketemu kan. Langsung ketemu mereka. Pas kejadian itu langsung ketemu mereka. Nah, gue taunya malam. taunya Gue ngeliat di tempat kunci. Loh ini itol gua gitu. Terus? Baru gue cek. Gue cek. Kan kalau di flash itu bisa ngecek Transaksinya mutasi kan. kelihatan, ya. Gue cek mutasinya. 27.500. Tol mah 27.500 nih. Serpong belum buka. Serpong nggak Nggak segitu. 30 Indomaret. lebih. Iya. Ceklah harga rokok super. Cocok. Nggak sengaja gitu. Ya mungkin ke bawah mau pinjem kali. Iya, kepencet paling gak? Nggak apa-apa lah kan. Nggak apa-apa, gue lu aja nyeritain ke sini. Gitu ya, tapi ternyata Om Bucek, wah gila. asik banget ya. Asik banget, santai banget, nggak ada ribet-ribetnya. Kita tuh mikirnya udah, wah gimana ntar mau Bucek Monty nih. kan sebenarnya bukan nakutin, dia ngasih tahu, jadi biar tahu karena kan dia lebih kenal Bucek. Iya. Kan. Kita agak, oh ya berarti kita harus pas syutingnya Allah ceki begini orangnya. Yalah. Sama gua mau apa ya Allah gua. Ini ternyata ceki yang ini. Kenal di mana emang lu? Blok M. Tapi kalau dari Om Bucek nih gimana Om? Maksudnya pengalaman syuting sama ya kita junior gitu Om yang baru-baru gitu kan itu. Ya enggak lah, kalian kan bukan junior. Regen kan udah juga aktor. Aktor dia Gue udah pernah kerja di Gua ada yang junior. satu judul lama dia sebelumnya. Amin Om. Terus kalian dengan GJLS kan sudah mencapai ke titik ini juga kan bukan perjalanan yang pendek. Jadi menurut gua interesting banget karena ya itu gua kan seneng sesuatu yang baru. Dan ini yang pernah gue bilang juga ke banyak orang bahwa syuting itu sebenarnya kan is a big adventure gitu loh. Ya. Satu petualangan besar di mana kita setiap kali ketemu orang baru kita harus adjust lagi gimana supaya kita bisa kerja dengan nyaman, ya kan, menikmati prosesnya dan ya semoga menghasilkan sesuatu yang karya yang bagus. Dan
terbukti gue begitu kerja sama kalian kan bahagia gue. Alhamdulillah. Walaupun habis itu gue harus memutuskan gue nggak mau syuting untuk beberapa bulan untuk calm down lagi gue. Kenapa? Trauma ya? Nggak trauma, terlalu out of the box saja. Tapi ini ada cerita ntar ya Kanat ya. Ada cerita tadi kita baru teleponan sama Pamon. Pak Monty kan kita lagi makan tadi kan. Terus Pak yang isi ini kita kan musik scoring kan Andi Rianto kan. Ya. Andi Rianto kan ini banget lah. Bestri. Keren lah ya Iya. itu. Film keren tuh. Mas Andi Rianto, respect, terima kasih mau men-scoring film ini gitu ya. Terus Pamon, wah itu si Andi Rianto sampai ketawa-ketawa tuh dia kata dia waktu scoring film kalian, dan sekarang dia lagi ke Bali. Pokoknya dia bilang nggak boleh diganggu seminggu ini. Gua aneh banget nih abis scoring film aneh kata dia gitu. Kalau kita dikirimin cuplikan-cuplikan kan. Tapi gue takutnya nanti ada PHK massal, orang-orang habis nonton nggak masuk kerja. Ini aja kan kita pemainnya aja kan pada nggak mau kerja lanjut kan. Takutnya penontonnya juga kayaknya makanya- justru semangat deh. Pemainnya nyuruh kita yang promo. Oh iya benar-benar. Nggak, yang lucu dia WhatsApp Monty maksudnya. Mon, lu jangan ganggu gua dulu berapa minggu ini, gua mau liburan. Habis tiap hari diganggu Monty apa film lagi. Lucu banget, tapi kan kita dikirimin pas Om Andi Rianto lagi Ngisi. ngedit kan, lagi ngisi kan. Terus dia ketawa-ketawa gitu, yang adegan yang lu, Iya. yang ini. Ada Ada tuh, lucu banget itu juga. Dikasih suara. Dikasih suara-suaranya lucu-lucu banget Om. Makanya ini, amin lah, mudah-mudahan nih hasilnya bagus banget sih Om, karena Amin. isinya sama orang-orang keren gitu. Om Andi, terus Bucek, Om Bucek, Kanadia, Kaluna ya. Luna Maya, iya. Kalau Kanadia gimana nih? Ketemu kan- kita. Ketemu, maksudnya ya kalau ketemu mungkin udah sering lah ya. Kan gue juga waktu itu. Gue pertama kali ketemu dia di sini. Iya pas Iya. telepon-teleponan. Wih ini gimana ya filmnya? Gua bilang kan sama Kanadia. Karena dia gue nggak bisa menjanjikan apa-apa. Tapi lu kalau main sama kita seru deh. Cuma gitu doang gue. Ingat kalau gue bilang gitu. Pokoknya seru deh gitu doang kan gue bilang. Oh gue ngomong ini ke dia, Bucek. Gimana sih lo nggak tahu kan lo produser? Gue bilang gitu. Terus gimana lu? Seru nggak? Janji gue bener nggak? Janjinya bener nggak? Kayak maksudnya kalau dari skrip itu udah absurd, tapi pas di set kan beda lagi ya. Belum lagi pemain-pemainnya yang kita bahkan nggak tahu, maksudnya kayak yang meranin ini, yang meranin ini, tiba-tiba yang kayak Banyak keajaiban yang muncul. betul, kayak kok bisa kepikiran kayak gini ya? Itu Pak Monty semua. Jujur ya, kan kita bertiga nih justru pengen ada Pak Monty, supaya Pak Monty itu justru yang nahan jagain supaya tidak terlalu aneh, karena kita bertiga ini udah aneh. Ini kebalikannya, ini mereka berdua ditambah Pak Monty justru malah makin aneh. Justru gua Pak Monty kayaknya yang ini jangan dah. Yang ini kayaknya ngeri dah. Tapi sih Nadia sih kayaknya udah ketularan deh. Iya. Soalnya Om dia pakai baju loreng Om kemarin Om. Premier film mendadak dangdut, tiba-tiba dia pakai baju loreng. Minta Ikut-ikutan. samaan, gua bilang. Minta samaan. Gua bertiga pakai baju ini. Gua mau dong. Ya abis dress code-nya dangdut kan, gue nggak kepikiran. Terus gue tanya kayak kalian akhirnya pakai apa? Baju loreng ya udah lah. gua Baju nggak- loreng itu kalau lu pakai sendiri itu keren. Tapi kalau lu ngumpul berempat jadi goblok itu baru. Sama kayak Orang dia aja melipir, pas kita dia melipir sendiri. kayak Dia yang premier film. premier film lain. lu. Iya, absurd banget Om. Mereka datang pakai baju Gamis, gamis Betawi. Nah, iya. Ah, Waalaikumsalam. Sih, kok lu nungguin sih nyasar gue? Wah, sini. Siapa yang kan? Kenapa siapa? Kenapa siapa? Kan lu kenal. Kenapa siapa hip? Ini pakai audio dulu. Masa baru datang disuruh pakai audio? Dia nggak tahu lu. Minta Rat. Ini. Makanya semua telat, potong gaji juga nggak apa kok. Enggak, emang harusnya jam 3 kan? Hah? Iya, harusnya kita jam 3. ya kan emang gitu dari syuting juga ya kan. Konsepnya. Harusnya Konsepnya apa? pokoknya Ternyata harusnya apa, kejadiannya apa. Tapi kemarin Om Bucek Tapi juga sebenarnya mulai. bajunya aman kan, Apa? Om Bujek? Bajunya aman kan? Aman. Bukan poster itu belakangnya. Belum poster itu belakangnya. Belakangnya gambar. Posternya lu belum tahu poster kita kayak gimana ya? Bukan, Apa? nggak jadi. Ini apa? Lengket. Tapi ngomong-ngomong, Rikin nggak ada mukanya apa di sini? Kenapa? Nggak, gue tambahin soalnya. Nggak tahu deh.
Lu gambar sendiri, udah dimodif sama dia ini. Ini udah dimodif sendiri sama dia. Dia Kenapa nggak ada mukanya sih? podcast aja bawa stylist. Iya makanya gila, dia udah dimodif sendiri bajunya. Mau dong kok dibikin kayak gitu-gitu juga. Iya gituin semua aja mau nggak? Salah. Kalau lu berdua masih oke. Kalau kayak dia ini kan belahannya panjang. Tapi ini fakta ya, Inji belahan pantatnya sampai ke punggung apa yang deket punggung. Panjang banget. Jangan bilang. Makan Rena nih kita lagi ngobrol. Nih, salah satu keanehannya Pak Monty nih. Waktu itu, piring kurang ya piringnya? Mau ini Ada aja? tadi, iya. Mau langsung dari sini. Ada yang Sekarang piring. kan gue comot satu-satu aja. Ambilin piring lagi Ya, satu. comot nih. Biar lebih simpel gini dulu deh. Iya, buat jeruk ntar. Itu kalau di sini namanya jeruk. Oh. Sama di tempat ini. Tempat lain nama Thailand apa? Apa? Nai lai. Sumpah lu. Jangan sumpah lu. Orang yang lucu disumpah lu. Orang lawak disumpahin lu itu kayak gimana? Tapi bukannya interview hari ini kita ceritanya pakai bahasa Thailand? Iya. Ya, nggak tanya-tanya Gue soal briefnya film. kayak gitu. Oh iya. Gue jauh-jauh kesini pengen denger lo bahasa Thailand lo. Ya mungkin nanti ditranslatein Rispo. Harus Nanya apa? Ya lu tanya, ntar gua tinggal translate. Oh ya, tap Pongไม่ได้เลยนะนาเดียผมผู้เช็คครับนายเนื่องนายนะครับ Kak. เลยต้องรายการอนาคตนะครับ Nah, Nadia, Rena, sama Bucek lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Terus Oh, Kak. apa makanan kesukaan? Terus kayak nggak nyambung. Nanya sibuk apa ke makanan kesukaan? ya salahin dia. Lu nanyanya gimana? Gua mau translate, lu yang salah. Lu nggak jangan salahin gua. Gua sejujurnya yang barusan ngasal. Ini ada artinya. Ada, lu nggak ngasal Lu gua. nggak ngasal. Kalau lu ngasal gua nggak tahu artinya. Enggak, lu Ya lu nanya. juga ngasal. Enggak, gua. Dia mah bahasa Indonesia nggak mungkin ngasal. Ini yang harus kita hadapi. Off screen. Selama syuting. Yang nonton bisa bayangkan betapa Absurdnya. tertekannya kami. Nih, Pak Monty tuh Om Bucek ada pokoknya kita yang waktu ngomongin soal debt collector ya ada adegan debt collector. Kita udah ngasih orang nih. Ini aja nih serem, ini serem nih, ini serem. Ah, udah biasa yang serem. Kita harus seremnya beda nih. Terjadilah dua orang itu. Dan itu gua syuting terakhir dikejar-kejar debt collector. Semua pemain udah pada pulang. Gua tinggal bertiga sama debt collector itu. Astaga. Ya seaneh itu Om Pak Monty itu beneran. Tapi buat lo yang udah belasan tahun dulu pernah bareng Monty gitu, berubah ya Monty ya? Apa tuh? Maksudnya film Enggak sih ya, menurut gua Monty cukup piawai. Karena dia bisa mengconvince kita pemainnya untuk di luar kalian ya. Bahwa ini sebuah film drama keluarga. Terconvince tuh ya. Ya kan, itu kan kita kan pemain punya pertanyaan-pertanyaan. Iya. Dan begitu dibaca kan sebenarnya memang Drama keluarga. skenarionya drama keluarga. Skenario ya. Belok-belok aja. Walaupun Banyak beloknya. Harganya aneh. nggak umum ya kan, Nggak umum. walaupun nggak umum tapi ya gua rasa itu makanya waktu itu pun di lokasi kita ngobrol, gue bilang bahwa ini menurut gua smart. Nggak tahu memang guanya goblok aja berarti ya kan. Ya kita sih jujur GR. Smart itu ya. Jujurnya kita kayak masa sih gitu. Tapi bener Om, untuk menciptakan sesuatu yang goblok butuh kecerdasan ternyata. Alah pembenaran dari orang goblok itu mah. Tapi nih Om, mau nanya apa sih tadi gua? Rena nih, Oh, iya. bertanya nih. Gimana Ren? Syuting sama kita Ren? Syuting di film Dia Gejelas ini Ibu lebih Ibu. parah tahu. Aneh banget ini. Tapi bener dia juga gua sampai ampun bercanda sama dia mah. Enggak capek sih. Tuh kan, Enggak capek. Cuma bingung aja. tuh ditanya Kadang apa? Enggak capek, gue cuma bingung aja. Bingungnya kenapa bingungnya? Ya bingung aja gitu, kayak kalian kocak, tapi kalian stres. Ternyata sama stresnya sama gue. Oh. Jadi gue juga makin bingung. Gue aja bingung sama diri sendiri. Ya kan itu semua pasti bingung lah. Nanti kalau udah di surga baru. Tapi Om, kalau misalkan nih, kan kita udah di teaser kan udah dikasih tahu ya bahwa kita bertiga adalah anaknya kan. Kalau Om Bucek punya anak kayak kita bertiga, kayak gimana Om rasanya Om?
yang di karakter film ya, bukan kalau asli kan ya kita sangat budi pekerti yang baik lah. Tapi kalau di film kan Kalau ada kita lokasi ketemu Mucu tuh kita permisi om gitu. Magai. Yang di depan kamera. Jadi tuh- kalau gue membayangkan gue punya anak seperti kalian gitu, Yang di film om yang di gimana? film itu di usia muda, stres pasti. Yang ngatur karirnya jadi apa? Pawang Pawang hujan. yang ngatur MC Dudol. Yang satu MC dangdut. Jadi kayaknya kalau jadi bapaknya di dunia nyata dia mati muda deh. Umur berapa? Om? Udah cukup. Nggak usah ini ditanya. nggak usah ini asli, nggak usah beneran. Kalau Karena ini beneran film komedi pertama lo berarti? Atau sebelumnya udah pernah komedi juga? Pertama sih, Biasanya horor. biasanya horor. Dan gue kalau bercanda di lokasi yang horor kan agak horor ya. Kalau ini horornya juga nggak horor banget, semuanya juga ya nyambung sih. Maksudnya biasa gue ngobrol sama Ya, itu ya Firdaus awo-awo. Tapi cewek ini mah. Gak usah ngomong cewek. ya intinya enteng. Justru ketemu satu frekuensi di film ini. Iya, enteng banget jadinya gitu. Kalau biasanya suka pada justru nggak ada yang nyambung ya. Yang nyambung malah nggak kelihatan kayaknya sama gue. Jadi kayak kan. Oh kan. lu. Oh dia ini berarti Dia Indiho. Wah, ini Indigo. Padahal sebenarnya di sini ada horor-horornya juga ya, nggak bisa dibilang ya, nggak kan? Di film ini, bukan di film ini ada horor. Ayo tapi pas nggak ada Om Buce kan. itu kan. Ada lah. Oh iya ada scene horornya. Itu thriller sih. Thriller sih. Itu thriller sih. Genre film ini apa? Kan di semua Full kita berdua genre. udah kemana-mana Om. Setiap Drama. ditanya apa genre film ini? Drama. Komedi. Horor. Thriller, sama ada pengamen, sama ada Bukan genre. Pengamen bukan genre. Pengamen itu profesi. Iya. Nah, kan Om kan kalau mungkin Om Bucek sebagai bapak taunya punya anak kita nih hobi judol, ini pawang hujan, ini MC dangdut. Kita tuh sebenarnya punya backstory masing-masing Om. Yang membuat kita jadi kayak gini. Gini Om, kan sebagai aktor, Om, Sebagai aktor kenapa kan kita punya ini harus ya. ada kita bisa Iya, memerankan benar, seperti benar, itu benar. karena kita tarik ke belakang kenapa kita bisa jadi Referensi seperti apa? itu. Iya. Referensi gitu. Bikin juga kita Om. Apa kok? Lu kenapa bisa akhirnya terlibat judol gitu segala Harusnya ini sebelum film sih dia ceritain. Ini udah selesai syuting Om. Apakah terjadi di kehidupan nyata lo? Ini bikin di karakter Om dia. Di karakter. Iya, makanya kan karakter kan dalam menciptakan karakter kan pasti ada referensi. Oh, referensi dalam kehidupan nyata. Referensinya apa lo menciptakan karakter Rispo? Justru kelar syuting ini baru ngalamin nyata gua. Dapat referensi Om. Ya. Baru dapat referensi. Iya. Setelah syuting kan dapat referensi. Adek gua. Terbawa kayaknya, terbawa Adanya beneran, karakter kayaknya. adanya terlibat. Oh, Enggak. dia terinspirasi dari lo? Enggak. Bukan. Enggak, dia enggak tahu juga film ini. Karena Cuman sebelum kita acting, sampai apa yang mau kita kasih kepada sutradara, director, gua harus tarik ke belakang kenapa gue bisa seperti itu gitu. Gua kan sebagai sineas, gue Keren. tuh membaca Keren. situasi Ngomong ini situasi. goblok. Kalau mau Gusti segala oke. Ini Ini Om Bucek sama Kanadia loh. Iya. Mereka ngelotok banget mau lu nggak malu ngomong gitu. Oke, kita sesama. Ini kayak ini ya press conference pas premiere nanti ya. Iya, Harus gini latihan ya, dulu harusnya ya. Harus gini ya, persis ya. Persis ya. Backstory lu. Backstory. Backstory apa yang mau gue kasih kepada director itu sudah gue tarik ke belakang. Kenapa gue bisa akhirnya bermain judol gitu? Karena gue ini sebenarnya mahasiswa di Amerika. Backstory-nya mahasiswa di Amerika, pulang ke Indonesia ingin bekerja di suatu perusahaan minyak. Cuman saat mau bekerja gue lupa, ternyata gue belum lulus. Ya Allah. Kenapa gue pulang gitu? Ya Allah. Gue tuh belum lulus ya, jadi mau ngelamar kerja nggak diterima karena nggak ada ijazah. Apa gue balik ke Amerika butuh biaya, akhirnya gue nganggur. Tuh main-main HP, jadilah gue akhirnya main judo. Ninjo. Make sense. Bapaknya nggak tahu nih. Bapaknya nggak tahu. Ya kan kita masing-masing sesama aktor ya, kita kan aktor ini kan punya sesuatu yang ingin kita kasih kepada director gitu, dari cerita kita. Bukan skrip kan itu sebagai tuntunan aja Om. Gitu. Selebihnya ya kita bisa eksplor sendiri gitu. Dan
backstory-nya banyak kalau gua. Itu kalau ini yang di CBD Ciledug ya? Ini backstory CBD Ciledug. Iya. Ini kalau Metropol, XX1 Metropol. Backstory-nya. Backstory-nya kenapa gua bisa Beda ya? main judo. Oh ini promo lagi promo. Tergantung lokasi. Tergantung lokasi. Kita lagi Kan nonton latihan. bioskop beda-beda. Lagi latihan. Nanti akan Latihan apa Kalau latihan di Metropol tuh backstory nobar, tuh. latihan nobar. Latihan nobar. Ya ini kan berat banget buat gua karena gua harus bermain komedi. Iya. Yang sebelumnya gua drama. Kapan sih? Lu diam dulu, goblok lu orang. Kapan gua? Gua udah lihat preskon aktor-aktor pada begitu. Tapi Orang gua pernah mancing syuting doang, sama sebelumnya dia. mancing doang, Om. Gue pernah syuting sama dia horor. Sama Monty juga. Iya. Gitu. Yang bagaimana? Di Metropol tuh backstory lu apa? Ulang lagi deh. Kenapa karakter Rispo ini judol, Judol? pinjol itu kan Di Metropol ya? karakter yang dekat dengan masyarakat Oke. gitu. Tapi kita harus tarik ke belakang kenapa nih seorang Rispo bisa seperti itu? Iya. Semua mungkin bertanya-tanya kenapa anak ini Langsung aja. dengan bapak yang seperti ini kok bisa bermain judol gitu. Langsung. Ternyata kita tarik ke belakang, Dance dulu. bapaknya nih brengsek nih. Dance dulu. Bapaknya si Brengsek. Dance dulu. Setiap pulang dari SD, Dance dulu, dance dulu. Oke, coba. Ada cerita. Ada cerita. Ayo, seru. mungkin Sumpah di lokasi gini-gini doang. mungkin dianggapnya apa ya? Bisa ada ini kan? Kita lu bercanda. Ada kan? Ya, mungkin dianggapnya aku bercanda. Aku. Ya karena setiap pulang sekolah Disangkanya SD, Rispo bercanda. Iya, aslinya Rispo di sini bermain dengan sangat piawai. piawai. Ngejudge diri sendiri. Asik. Ya wah, apaan orang lagi master, gua dialog mulutnya. Dialog gua piawai apaan? Aktor apaan begitu goblok, aktor goblok. Pada dasarnya itu Bisnis. profesionalisme gua yang menunjukkan bahwa dialog semua pemain gua hafal. Ya tapi nggak usah diginiin. Om tahu nggak scene kita yang di depan rumah Om? Mas, Iya, yang di halaman. Iya, kan gua dialog tuh. Abi kan lagi master tuh kan. gini Om Bucek, itu namanya business acting. Ya tapi bisnis acting itu yang ngelakuin yang lain. Misalnya kayak garuk apa itu kan ya natural aja juga, nggak usah dibuat-buat lu. Ya. Takut lu lupa. Jadi kalau lu lupa, lu bisa ngeliat, oh ini dialog gua gitu. Masalahnya master. Kalau ini lagi di gua iya. Ngapain Yang nggak apa-apa bareng-bareng. Jadi ngulang scene-nya. Tapi untuk menunjukkan kalau lu juga profesional, lu nggak harus terganggu dengan Terganggu hal-hal harusnya. Ya terganggu lah. Harusnya Gimana terganggu? berarti lu belum pro. Iya, kalau orang udah pro mah harusnya Tapi aman. enggak. Gua orang mau ngomong apa Yang lawan udah main pro gua. juga kalau sama dia mah bisa kacau. Mau ditabok, Kalau- mau ditabok sekali. Mau ditabok kamu. Mau ditabok. Kalau Bukan ini karena telat, bukan karena telat. Bukan karena telat, gara-gara terlalu konyol. Orang mau ditabok terlalu Kalau konyol. kita kan kalau main satu adegan ya Nat ya, umumnya. Kita kalau mau main satu adegan pasti begitu ganti size atau apa gambarnya dari master ke cover atau ke medium set, pasti kan kita akan mengulang satu adegan yang sama. Betul. Supaya kita bisa mendapatkan emosi yang sama. Iya. Tapi kalau sama dia Berubah. udah lama, gue mungkin 20 tahun lebih gue nggak pernah maki orang itu sebenarnya. Keluar di set. Karena yang sama. tujuan aku adalah biar biar Kayak penori. Gini. Om Bucek itu sebagai orang tua yang sangat sebel sebenarnya dengan anaknya. Kenapa tidak aku gali terus semua biar sebelnya beneran. Gak usah pakai aku kamu. Kayak bopak bener. Potong dulu palanya gimana? Aku. Oh, lu biar Om Buceknya makin kesel. Oh, di situ lah. Lu bantu. Sedikit secara tidak langsung Om Bucek nggak sadar lagi gua tanemin emosi yang terus. Oh, tanpa kesadaran Om Bucek tuh. Oh. Tapi adegannya bukan marah. Kan dia banyak yang nggak Adegannya sesuai. bukan marah. Iya, banyak yang nggak sesuai konten. Ya misalnya kita lagi keadaannya apa
Yang kita ada tuh, yang kita ya. Dia tiba-tiba ada lah adegan tuh, tiba-tiba dia datang di tengah-tengah kita lagi panas-panas gitu. Di tengah-tengah gua goblok. Tiap disalahin, gue punya backstory-nya. Ya nggak Ini bisa, kan lo off harus cam, sesuai off cam. script backstory-nya. Ini kan off cam-nya, jadi gua itu ngapain? Adegan sedih aja susah sedih. Iya. Tapi itu Adegan bener mesti banget kan, sih. Iya, adegan itu mesti bener sedih banget. kan itu. Adegannya banyak adegan sedih. Ya kita itu juga adegannya kan tensinya tinggi tuh kita berdua tuh. Dia Anjing, gua udah goblok. serius banget Udah sama kita Rina diem-dieman nih, nggak mau. Kita pokoknya mau masuk sini nih kita jadi ada yang bercanda ya. Kita diem-dieman. Dia duduk di mana, gua duduk di mana. Dia mah nongkrong lah bebas-bebas. Masuklah ke adegan. Ses. Dia datang. Anjing kau. Gini, gua ada Pembelaan lo. Ini kan ada kakak. Jadi kalau kita semua nggak perform gara-gara Gara-gara dia ini emang. Enggak, ini ada kakak. Perform. Di film aja ngapain sampai berantem begitu? Namanya Adegan. Gua di film aja ngapain berantem mana ya namanya adegan goblok. Intinya cara gua untuk menyenangkan kalian, membuat kalian nyaman seperti itu. Tapi itu bukan pembunuhan ini ya. Apa? Karakter. Bukan karakter, apa? Ada Membunuh maksud. karir. Oh, membunuh karir. Ada maksud itu. Membunuh karir sesama Membunuh karir pemain. sesama pemain. Gini, terbukti pemain-pemain di sini kalau aku lihat tuh kayak dia profesional semua gitu. Apapun kendala yang dihadapi gitu, bagaimana lawan mainnya Bisa diatasi. mereka bisa mengatasi. Itulah jam terbang. enggak, gue yakin kayaknya di balik kita semua dia udah di brief sendiri sama Pak Monty. Kayaknya dah, dia Iya kayaknya kan? ada janjian WhatsAppan gitu. Iya kan? Amon, besok saya begini-begini ya. Jangan dimarahin ya. Iya kan, soalnya kan kalau kita di lawak ya, sketsaan gitu, kadang-kadang tuh yang di dalam itu nggak tahu apa yang mau dilakuin di luar. Nah, kadang-kadang berdua tuh kita suka janji, misalnya gue sama Regen lagi di dalam nih, gue harus enter giniin Regen yuk. Nah, berarti lu kayak gitu sama Pak Amon ya? Iya. Lu ada janjian. Janjian ngaku, Po. gitu ya, ngaku po. Gua tanya Monty nih. Di awal, gue berusaha punya kedekatan dengan director. Tapi begitu syuting berjalan, gue harus tahu batasan. Ini gue pemain, dia director gitu. Jadi kalau yang harusnya dia marah, ya silakan marah gitu. Cuman apapun yang dia omong, gue masa bodoh. Cuman lu emang pengen dia marah. Emang pengen Bang Mon marah. Astaga. Aneh banget. Tapi kan gue udah nonton previewnya, udah 2 kali. Nah, dia udah ya kedua ya? Yang pertama ya? Pertama. Justru. Oh iya. Yang pertama tuh masih ada yang harus dipotong sekitar berapa tuh, banyak lah gitu. Akhirnya kita karena adegannya bagus-bagus semua, akhirnya bingung sampai akhirnya yang kedua udah 90 menitan ya. Kurang lebih. Lo ikut ngedit. Enggak, saya mau ngenter-ngenter doang. Ya itu gitu ngedit. Kalau misalkan enter itu satu kesatuan sama keyboard editor, nggak bisa lu mencar ngenter doang. Ini teknologi goblok, kabel goblok ya. Tapi filmnya nggak close up semua kan akhirnya. Enggak, kan akhirnya udah preview yang kedua bagus banget gitu. Experience-nya beda banget dan Ceritanya lebih kejaga. Yang pertama kan kita ceritanya masih Iya. ini kan. Ini ceritanya tuh masih nggak kepegang lah sama Iya. kita kan. Kalau yang di kedua ini justru padet banget, enak banget sih nonton. tapi dari yang pertama kedua banyak banget scene-scene yang lucu yang akhirnya harus dibuang gitu. Tapi Masukin bloopers aja. ya dan bloopers digelontorin 98 menit. kita nggak ada sekarang, bloopers ya. Nggak, sekarang kan film-film udah jual yang uncut Iya, gitu. uncut. Kita jualnya bloopers gak jelas. Nah kita rencananya uncut-nya itu justru film yang bener-bener nggak ada bloopersnya, yang real gitu, yang justru nggak ada iniannya harusnya tuh nggak ada ketawanya gitu. Itu uncut-nya gitu. Masa kebalik. Akhirnya Monty bilang pas, weh, ini kok bloopersnya 90 menit. Bisa jadi satu film. Karena Tapi itu panjang banget sih, karena Om. akhirnya keulang gitu karena ada kejutan-kejutan di lokasi yang kita nggak tahu kadang. Rena juga banyak kan improve sama Hibzi kan, yang si Bang David kasih segala macem gitu. Banyak sih, dari yang drama sampai Ada ya itu yang nggak dikasih tahu. nggak dikasih tahu juga. Gue lagi acting apa. Nah, yang dikasih tahu tuh dia doang sama ini. Habis itu gue kayak anjing apa nih, surprise, gitu yang harusnya gitu. gue kayak Oh. sedih, tapi tiba-tiba dikasih apa nih gitu. Kaget suka kaget sakit. surprise. Tapi Monty suka gitu yang di briefing satu orang. Iya, satu orang. Kayak lama Maksudnya ini kan film ya, kan film ya. Maksudnya kan ada lawan main ya. Loh, kok lu gini sih? Gue kadang-kadang gitu. kan. Lah kok gini dia kata gue Iya. gitu kan lo.
Kayak yang menempel-nempel apa segala macem, yang bloopers yang udah tayang duluan itu. Iya. Itu juga banyak tuh. Gue pikir tuh itu cuma bloopers, nggak taunya jadi film ya itu ya. Gila sih Pamon. Tapi kalau dari Rena, Nadia, mungkin happy lah ya syuting ini ya. Happy gue. Happy banget. Happy banget. Happy. Karena kerjanya menyenangkan karena banyak hal baru yang harus gue temuin di lokasi itu. Sama sih, kita juga banyak belajar dari Om Bucek sih. Gak mungkin. Tapi gue salah satu orang yang percaya kalau syuting yang menyenangkan, biasanya hasilnya juga lebih menyenangkan. Amin. Ingat ya 5 juta penonton yang gimana? Dimandiin. Ada tahapan. Lu tahu? Kemarin gue lihat tuh, tapi sekilas gue nggak ikutin. Live Nazar, itu Iya, Nazar. Om Bucek mau ikut nggak? Om Bucek yang 5 juta aja barengan. Ada tahapan-tahapan. Kita kan bikin nazar, Om. Ada tahapan-tahapan nazarnya. Dari yang Kalian Nazarnya produser dapat untung. iya sih. Nazar tahu gue dapat untung. Iya. Nazar kita gini aja, 5 juta penonton kita dapat saham, dapat share gitu. Itu mah bukan, itu mah Masih bonus. Emang dia sesuai dengan karakter di film ya, dia yang jagain gua tuh. Enggak nih, nazar 500.000. buat kita bertiga ada tahapannya. 500.000 apa, Po? 500.000 gue bayarin 10 orang bikin SIM. Diurusin, bayarin lo Dijagain lagi tes, administrasinya dijagain. segala macam. Bismillah. Iya, bismillah. 1 juta. 1 juta, Po. 5 orang yang pajak motor mati gue bayarin ke Samsat. Pajak tahunan ya, bukan pajak kaleng lo. 5 orang. Nazarnya aneh. Nazarnya aneh. Sama Ibzi jalan kaki. Iya. Dari Sepatan ke sini. Dari rumah gua ke Dari sini. rumahnya Kesempatan kesini. 3 jam lumayan, 3 jam Om. 3 setengah. jam. Jalan Kalau kaki. itu. Kalau 1 juta. 1 juta. Amin ya Allah. Kalau 3 juta, 3 juta kita berdua rambutnya digimbali. kita bertiga. Kita bertiga digimbali. Gimbal rambutnya. Iya. Dia jalan dari Sepatan ke Jakarta, Ke Jakarta. GBK. GBK. 8 jam. 8 jam. Durasi jalan kaki. Oke, gue nyambut GBK ntar. Iya. Jadi dia gimbal-gimbal jalan kaki, oh. Bayangin. Dia akan keringet. Keringat gimbal. Gatel betul 3 teman. juta. Amin ya Allah, amin. Amin, amin. Nah, 5 juta nih kita sebelum 5 kasih juta. tahu, Om mau ikut nggak? Enteng-enteng lah Om, cuman gimbal. Yang 5 juta kita pengen ngajak bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Kalau ada yang mau ikut terlibat boleh lah. Boleh. Biar kita kasih tahu nih. Apa? 5 juta apa? 5 Mau juta. nggak, Nat? Ngapain ya? Gue lagi mikir 5 juta ngapain ya? Juta. Kalau mau. Tapi bahaya kalau Nadia ikutan. Nggak apa-apa. Jangan kalau Nadia sama Rena Ya, siapa ikutan. tahu mau ikut. Ya kalau mau nggak apa-apa. Iya. Ya mau dulu nggak? Mau nggak? Ini pertanyaannya sama kayak Pak Monty ngajak gue syuting ini tau gak? Jebakan. Dijebak ya, gue diajak tapi gue gak tahu apaan. Ya udah, kayaknya mah kalau dia tahu juga kayaknya dia bakal mau dah. Iya, Kasih tahu deh. tahu. Jadi kalau 5 juta kita akan mandi di keramaian, siapapun boleh nyabunin, boleh Boleh nyiramin, boleh nyabunin. digosok-gosok. Kalau 5 juta. Jadi orang Segayung, 2 gayung di Dua keramaian. gayung orang boleh nyabunin. Boleh nyabunin punggung. Kayak karwo. Boleh nyabunin dari Janganlah. Kalau ini jangan. Tapi kita pakai celana, jangan dari belakang begini. dari belakang. Dari bawah jangan dari depan gini. Terus ditarik gini. Enggak lah, gua enggak yang itu mah. Ya enggak. Emang di sini badan doang. Kan kita pakai celana. Iya, kalau sampai dalam gitu jangan. Ya, kalau dalam masuk celana kan begini. Enggak, kalau sampai dalam 5 juta 800 penonton. Mau nggak 5 juta 800 lu sampai dalam? Tapi gua takut lecet nafs ini. Orang umum kan kita nggak tahu. Nggak tahu kukunya panjang. Kukunya panjang nih. Terus aku lagi Siapa yang mau? Enggak, siapa yang mau? ya nggak tahu. Nggak tahu. Jangan lah. Oh, sabunin boleh kaki, tangan. Kalau kayak ketek-ketek kayak gini Mas masih boleh nih bisa. Gitu Ya. masih boleh lah. Gimana mau ikutan enggak? Mau ikutan nggak? Lu sikat gigi aja deh, sikat gigi terus gigi. Lu Nat, sikat gigi 24 jam. Jadi lu kemana-mana mulut pembusa terus. Ya Allah. Nanti kalau pas 5 juta, pas mandi, gabung-gabung Gua aja. merayakan. Ikut Gue mandi-mandi. ikut, Amin, kita ya ikut Allah. mandiin ya. Kita ikut mandiin. Kami mah doa ya Om ya, namanya cita-cita kan harus tinggi Ya, dan siapa kita tahu lah usaha, gitu. doa, amin gitu Iya. kan ya. Tapi kalau kalian baru terbatas 5, karena gue doakan kalian tembus 15 lah. Amin. Oh, Sebenarnya udah ada target lagi. kita- 8 juta apa, Hip? 8 juta Ibji makan ikan bakar di Indramayu. Begitu 8 juta penonton dia berangkat ke Indramayu. Makan ikan bakar, pulang lagi ke Jakarta. Nggak boleh jeda. Apapun- Begitu ada apapun yang informasi terjadi ya. ya? Dapat laporan 8 juta, set,
hari itu juga berangkat Indramayu dia makan ikan bakar. Balik lagi. 10 juta. Kebanyakan gua. 10 juta, Po? 10 juta ini. Enggak, yang tadi aja sampai 8 juta nih lo bayangin nih ya. Gua gimbal, jalan kaki. Selesai jalan kaki dimandiin. Udah kayak apa tuh? Habis dimandiin ke Indramayu. Makan ikan bakar. Ya lu kayak aneh banget. Tapi kita target emang sebenarnya justru bukan 10 juta, jujur Om ya. Jujur. Target kita berapa? Berapa Om? target, Po? Kita kan Ini by data ya, kita nggak mau asal gitu. Iya, by data. followers, By data. GJLS Entertainment kan ada 50 ribuan. 54 ribu. Kita asumsikan satu followers bawa 1.000 orang di 54 juta. Bagus. Bawa 1.000 1.000 orang berarti Agak MLM ya. belum kan Boleh, kita boleh. promo kemana-mana, media visit masing-masing punya penonton. Kita pamit dari layar di 150 lah. 150 juta penonton. Pamit dari layar 150 juta Om. Ya Allah. Ya, Tapi itu GJLS mau tayang di luar juga kan? Rencana itu sih, tuh. rencana ya. Uzbekistan sama Orang Uzbek menonton kita. Myanmar. Zimbabwe. Enggak, Zimbabwe enggak. Di bawah bahasanya beda ya, Po ya. Beda. Thailand lah. Thailand juga. Thailand cuma di beberapa kota doang Beberapa sih. kota. Di mana ya? Di Beijing. Beijing bukan Thailand. Phnom Penh. Phnom Penh kelewat. Gini-gini aja nih. Beneran ya kita Kalau udah nggak sanggup boleh ngapain tangan Om. Ngomongnya gini aja nih. Ikutin. Gue udah boleh pamit belum? Belum. Makannya udah kelar. Ya Allah, kayak ngapain nih gue denger omong kosong ini. Enggak, tapi kalau itu kan nazar-nazar dari kita ya. Kalau misalnya dari Karena, Om Bucek, sama Kak Nadia, menurut Harapannya apa? harapan atau misalnya kayak ke penonton tuh kenapa sih harus nonton Nonton. film Oh, ini? harapan gue GJLS ini box office. Amin, amin ya Allah. Udah ada kita poster Jadi, box office juga udah ada. Udah kan udah siap. kan? Udah siap. Udah ada Dari kita. sekarang. Yang penting udah siap. Kita Yang penting udah bikin siap. deh. Udah bikin. GJLS masuk box office. Amin. Itu harapan gue, sama harapan gue ya orang yang nonton akan terhibur seperti gue mengerjakan film ini. Amin. Gitu Pak, promo tuh bagus. Ini backstory beda-beda. Karena dulu, Karena. Semua mau repost sih, sama sih. Tapi yang jelas di semua film-film yang berat, ini jadi film yang cukup menghibur dan meringankan otak-otak yang terkena banyak koslet. Dan makin koslet, tapi tetap mencerahkan pemikiran dan menenangkan mental kita. Jadi nonton. Terima kasih Gitu. Kak Firdaus. Silakan Kak dia. Karena dia Apa ya? Kayaknya negara kita nih kan lagi ini ya. Gonjang ganjing ya itu. Sekarang kayak Semenjak bermain di film politik ini. ini loh kayak masyarakat Indonesia tuh udah kayak pusing ini, pusing itu gitu. Daripada kan udah jauh-jauh nonton ke bioskop, nggak ketawa tuh kayak rugi gitu. Iya. Jadi mendingan nonton film ini lah. Amin. Amin. Podcast BR. Sendiri doang. Podcast BR. Goblok. Ayo dong. Oh ya nih karena Pak Bucek sama Kak Nadia. Nih kita juga mau kasih tahu ya dalam rangka apa film ini juga kita promo tuh, jadi kita bertiga mau ada tour juga ke kota-kota di Indonesia. 4 doang sih ya. Jogja, Solo, Bandung, sama Jakarta. Jadi turnya ini namanya Theater of Mind Ibuku Ibu-Ibu. Jadi kan ini filmnya belum tayang, tayangnya nanti 12 Juni. Nah kita tur itu bulan Mei ya. Dan itu di tur itu kita akan menampilkan improv komedi ya, sketsaan. Bulan ini dong. Iya, startnya bulan ini. Minggu depan lagi 2 minggu Nah, lagi. ceritanya itu Om, sketsanya itu adalah prequel dari film Ibuku Ibu-Ibu. Padahal Belum filmnya belum tayang tayang, dari prequel ya. Gitu. Dia agak pemanasan gitu Iya, ya. pemanasan. Biar lebih paham tentang film ini ada prequelnya. Jadi justru film itu tuh part 2 dari tour ini. Silakan dibeli tiketnya bisa di www.gjls.entertainment.com. Nanti juga kalau yang beli itu insya Allah akan
bakalan dapat ini juga ya. Dapat tiket nonton di hari pertama, nonton film GJLS ibu-ibu. Sama ayam almas. Ayam almas. Ayam almas 2. Sumpah lu ya. Sumpah lu ya. Terima kasih ya. Asal ngomong. Yang datang sini. Yang datang sini mana? Udahlah. Dia yang janji. Dia dapat janji. Ditanya. Banyak ngomong. Mentok ngomel. Abang jangan sendiri. Ayolah. Podcast DTR. Aduh. Oke, gue ada satu juga yang buat Karina sama Kanadia. Boleh nggak kasih satu kata yang menggambarkan film GJLS Ibuku Ibu-Ibu? Oh semuanya, kita juga lah. Silakan. Satu kata. Lagi satu kata, bukan satu potong. Ya Allah, kayak diinter banget. Sabar banget. Kalau 2 kata boleh? Boleh 2 kata. 2 kata ya, berarti 2 kata aja 2 nih. kata ya, oke. Berubah lagi. Maksimal 4. Nggak pernah. Ya, Berarti satu kalimat itu. gua cuma bilang gini deh. Gini deh, 2 kata. Gini deh. Karena Nah, dia Film kiri. film kiri. Keren. Karena? Ya udah nonton aja. Oh, Oke, gua tonton aja. goblok banget. Goblok banget. Kalau- Regen? Gua drama keluarga. Sedap. Sedap. Kalau Rispo? Ini yang masa Ini berat nih. Ini berat nih. gua nggak bisa berdiri sendiri jadi ini guru Konsentrasi. Anggap ini nggak ada orang. Lu keluarkan. Oke, 2 kata untuk film GJLS Ibuku Ibu-Ibu. Ini berat nih. Konsentrasi. perlawanan masih panjang. Bukan 2 kata. Mau perlawanan masih apa masih panjang? Iya, mau perlawanan masih atau masih panjang? Perlawanan masih. Oke, ya udah oke. Jangan lupa teman-teman yang saksikan film GJLS Ibuku Ibu-Ibu 12 Juni 2025 di seluruh bioskop kesayangan kalian. Nonton di hari pertama, ramaikan supaya langsung nambah layar kita. Amin. Kalau mau beli kentang ini juga udah ada di link di bawah. Link di bawah sini. Tiket. Bukan kentang. Ini kita jualan kentang. Kalau mau Ini promo tiket atau promo kentang? Kita berharap yang laku film, tapi ini juga boleh. Kita bikin frozen ntar nih. Link di bawah, silakan. Terima kasih Om Ucai, terima kasih Nadia, Rena. Thank you, Rispo, Terima kasih. Regen, Hipsi, thank you banget. Sudah datang ke kantor GJLS jauh-jauh, nanti pokoknya kita siap. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di Mama Sabi berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.